Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahu ila yawmin alqah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa hada man nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin min kitab Riyadus Salihin lil Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Masih tentang kajian kitab Riyadus Salihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, mudah-mudahan Allah merahmatinya dan curahan barokah kepadanya dan kepada kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Masih tentang bab al-qanaah, bab tentang qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, wala ifaf, dan bab tentang iffah, menjaga kehormatan diri dan harga diri dengan tidak menghinakan diri dengan meminta kepada yang lain, ya, karena bagian dari bentuk menghinakan diri adalah meminta-minta kepada orang lain. Sehingga kita kadang-kadang kalau kita lihat ada pengemis di jalan badannya sehat, dia minta kepada orang badannya sehat, kita akan bilang orang ini badannya sehat, tapi kenapa menghinakan diri di hadapan Tuhan, di hadapan makhluk, ya. Jadi lawan daripada seorang menjaga harga diri yaitu saat ketika dirinya tidak meminta kepada selain Allah. Wal iqtisad fil ma'isyah, dan sedang-sedang saja dalam kehidupan. Wal infaq, dan juga sedang dalam menginfakkan. Wa dhammis su'al min ghairi darurah, dan celaan meminta tanpa darurat. Kalau tidak darurat ya tidak, gitu ya. Pada malam hari ini kita membaca hadis yang ke-534. Wa an Abi Burdah an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abi Burdah, Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya, qala, berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, kami keluar bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan. Wa nahnu sittatu nafar, kami berada di antara 6 orang. Bainana ba'irun na'taqibuhu, kami punya onta, tapi ontanya tidak banyak sehingga kami harus ganti-gantian naik onta. Jadi harusnya kalau ontanya cukup, kalau satu onta bisa untuk 2 orang, maka 3 onta kalau 6 orang, kan gitu. Jadi artinya ini ontanya mungkin cuma 1, sedangkan yang jalan berapa orang bersama Nabi? 6 orang, ya, sehingga harus ganti-gantian. Ini naik, gantian turun yang lain. Nanti yang turun naik lagi, gantian yang tadi barusan naik ini harus turun gantian. Fanaqibat aqdamuna, sehingga terpecahlah kaki-kaki kami sampai bagian bawah ini kering, pecah, berdarah-darah gitu ya. Wa naqibat qadami wa saqatat aghfari, dan kata Abi Musa al-Asy'ari sampai kukunya itu lepas, kuku kaki itu lepas, Pak. Ini kita ini sekarang ini tinggal memperjuangkan agama, tinggal ngamalin agama. Orang dulu bagaimana agama ini bisa tetap bertahan itu dengan kondisi perjuangan begitu sulitnya, gitu ya. Sampai di satu peperangan, di perjalanan kuku sampai lepas. Tahu di Arab tuh kayak mana, Pak, panasnya? Di Mesir itu panas, tapi saat ketika datang ke Arab Saudi, datang ke daerah itu, kalau musim panas lebih panas lagi, itu sampai 45 derajat. Kita di Indonesia ini, Pak, mohon maaf, baru 36 derajat dah ngeluh, panasnya nih hari ini 36. Kalau di sana itu kalau musim panas setiap hari itu panas, malam pun hangat. Berlindung di bawah pohon, angin yang berhembus itu panas anginnya. Jadi tidak tahu lagi berteduh dari mana, apalagi kita berjalan di atas pasir, dari atas panas, dari bawah nguap. Itu yang pakai jalan kaki, apalagi tidak melepuh kaki, apa tidak kuku lepas. Jadi ini bukan cerita, oh lebay nian, masa ya kaki sampai lepas jalan kaki, karena memang kondisinya begitu luar biasa. Fakunna nalifu ala arjulina al-kharaq, sehingga kami mengikat di kaki kami robekan kain. Jadi kain dilipat-lipat di kaki gini, kayak semacam apa, menjadi satu sendal atau sepatu, dirobek gini, diikat gitu kakinya untuk jadi sepatu gitu ya.
Fasumiyat ghazwatu dzatir riqa, sehingga peperangan ini disebut peperangan dzatur riqa. Ada satu peperangan disebut dengan peperangan dzatur riqa. Kenapa? Lima kunna na'sibu ala arjulina minal kharaq, karena kami mengikat kaki kami dengan kain, ya. Begitu sulitnya zaman dulu, Pak. Tapi kesulitan itu akan menentukan betapa bahagianya mereka di akhirat sekarang, para sahabat. Ya, sebaliknya, sebetapa senang kita di dunia, senang dalam artian lupa daripada Tuhan, sehingga biasanya orang tuh kalau dilupain Tuhan, hidupnya disenengin. Jadi kapan kita hidup merasa susah dalam ujian, dalam kepedihan, dalam pengkhianatan, dalam kesedihan, jangan khawatir, itu tanda Tuhan sayang. Kalau memang dunia ini menjadi wadah lahan Allah untuk membalas kekasih-kekasihnya, maka para nabi yang paling berhak untuk disenengin di dunia. Tapi nyatanya apa? Paling susah tuh ya nabi. Ujian paling susah ditanya belum, kita jauh seujung kuku belum ada dibandingkan dengan ujian nabi. Seandainya dunia ini memang tempat untuk balasan bagi orang yang beramal soleh, maka nabi tinggalnya di istana harusnya. Tapi tinggalnya di mana? Tinggalnya di rumah hanya beberapa meter. Kalau tidur tidak pernah pakai kasur. Kalau tidur bagian sebelah badan ini terbentuk ya dari bentuk tempat tidurnya. Sampai Sayyidina Umar itu menangis. Apa katanya? Itu loh Raja Romawi, Raja Persia tidur dengan kenyamanan, dengan keindahan. Tapi ini adalah imamnya para nabi dan para rasul, pemimpin nanti di akhirat, tapi tidurnya begini, ya. Jadi dalam Al-Quran Allah berfirman begini, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Tak kala mereka itu melupakan terhadap peringatan yang Allah berikan, justru malah diberi kelapangan. Kaedahnya gitu. Jangan sebaliknya kita memahami. Kita kan selama ini memahami, aduh hidup saya sulit, ngaji biar hidup bahagia, rezekinya melimpah. Beda, urusan semuanya selesai, ngaji salah, Pak. Justru semakin kita mendekat kepada Allah, semakin terbuka jalan hidayah. Tidak sembarangan Allah akan uji dengan itu. Ya, Allah akan Allah uji. Jadi kalau ngaji itu yang dicari satu, ketenangan dan pengenalan. Ingat, kalau nak datang ngaji yang dituju satu, pengenalan dan ketenangan dan pengenalan. Ketenangan hati saat ketika menyaksikan Tuhannya, dan pengenalan terhadap Tuhannya. Itu tujuan kita tuh ngaji. Kalau ngomong masalah dunia bukan tempatnya. Nak ngomong masalah balasan dunia bukan tempatnya. Karena tidak ada satupun kenikmatan dunia kecuali selalu diliputi dengan sesuatu yang menyedihkan dan berlawanan. Apapun yang kita anggap itu satu kenikmatan, pasti ada sisi di balik itu satu kepedihan. Apa coba? Contohkan ke kita satu nikmat yang tidak ada diliputi dengan kepedihan. Ada tak kira-kira? Apa? Ada? Bayangin. Ada tak? Ada Mas Rizky? Satu kenikmatan yang murni, itu satu kenikmatan duniawi yang tidak dibalut dengan satu kesulitan dan perjuangan. Ada tak? Ada. Tidak ketemu kan? Tidak ketemu. Makan, nikmat. Iya, habis makan kita akan bosan dengan makanan itu. Berapa orang menikmati makan sampai muntah. Berapa orang setelah makan banyak penyakitan. Justru yang sehat itu yang saat kapan? Saat perjuangan, perut sering nahan lapar. Kata-kata orang kesehatan itu kalau orang makin lapar, di dalam sel itu akan ada sel, dia sel saling makan sel. Jadi sel-sel mati itu dimakan oleh tubuhnya sendiri. Kenapa? Jadi makin sehat. Pertanyaan, enak kenyang apa enak lapar? Sejatinya paling enak kenyang. Cuman lapar perjuangan, tapi dalam lapar ada kesehatan, di dalam lapar ada ketenangan. Kayak gitu. Dalam ujian ada kebahagiaan, dalam kenikmatan ada kesengsaraan. Itu duniawi begitu, liputannya tuh begitu. Pokoknya siapapun yang hadir ini yang merasa hidupnya pedih, yang merasa hidupnya sulit, selagi kita masih ingat sama Tuhan, selagi kita masih sujud di hadapannya, berbahagialah. Maka itu adalah satu panggilan sayang. Hanya saja itu dalam bentuk ujian, ya.
Fakunna nalifu ala arjulina al-kharaq, sehingga kami melipat kaki kami dengan kain. Fasumiyat ghazwatu dzatir riqa, dinamai dengan peperangan dzatur riqa, lima kunna na'sibu ala arjulina min al-kharaq, karena kami mengikat kaki kami dengan kain. Qala Abu Burdah berkata, fa haddatsa Abu Musa bihadzal hadits, lalu Abu Musa menceritakan hadis ini, tsumma kariha dzalik, kemudian dia enggan menceritakan itu. Awalnya Abu Musa menceritakan kisah dulu, kami dulu perang bersama Nabi begini, sehingga kami sampai kaki kami ini melepuh, sampai kuku lepas gitu ya. Wa qala ma kuntu asna'u bi an adzkurahu, lalu kata Abu Musa al-Asy'ari, saya tidak mau lagi cerita apa yang sudah saya lakukan. Setelahnya enggan untuk menceritakan kisah-kisah hidupnya. Qala ka'annahu kariha an yakuna syai'an min amalihi afsyahu, seolah-olah Abu Musa al-Asy'ari enggan untuk menceritakan apa yang diamalkannya. Itu bagian dari ciri-ciri keikhlasan. Semua ibadah lebih senang kita sembunyikan di hadapan Allah. Orang tahu ya sudah, tahu sebatas ya lumrah dan normal orang tahu, karena mengalirnya harus tahu. Tapi dia tidak menceritakan dan tidak berusaha orang lain untuk tahu apa yang dia lakukan. Itu wujud dari tanda keikhlasan, rahasia kita sama Tuhan. Kalau bisa malah Pak, kita itu punya satu amalan yang tahu cuma kita. Carilah amalan apa yang tahu cuma kita dan Allah. Nah, cari satu amalan, itu adalah rahasia kita dengan Tuhan. Ada orang yang beramal apa, sedekah, sedekatus sir, sembunyi, tidak ada satupun yang tahu, istrinya pun tidak tahu, anaknya pun tidak tahu, kawannya tidak ada yang tahu, orang tuanya tidak ada yang tahu. Bagaimana datang pagi-pagi kemana keluar, masuk kota infak, udah cuma dia dan Allah yang tahu, tidak ada orang satupun yang lihat. Misal ada orang yang tahajud, keluarga di rumahnya tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Itu rahasia, dia tidak pengen itu rahasia itu terbuka. Ada orang yang amalannya apa, setiap malam sebelum tidur nangis. Nangisnya kenapa? Rindu kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang tahu. Senang rahasia amalnya disembunyikan, itu akan menghadirkan rasa manis dalam ibadah. Karena orang makin merasakan ikhlas dalam ibadah, makin terasa manis Pak. Makin kita rahasiakan amal, makin manis ibadah itu. Tapi makin pengen kita amal kita diketahui orang lain, makin terasa hampa amalan kita, seolah amalan kita tak bernilai, sehingga orang lain harus tahu. Wa an Amr bin Taghlab bi fathit ta'il muthanna fawqa wa iskanil ghinil mu'jamah wa kasril lam radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ata bimalin aw sabyin faqasamahu, lalu sesungguhnya Rasul datang kepadanya harta, datang harta ghanimah, harta rampasan perang, aw sabyin atau tawanan. Zaman dulu ada namanya harta ghanimah Pak. Apa itu harta ghanimah? Orang yang berperang melawan musuh, musuh kalah, maka musuh semua harta musuh itu semuanya diambil oleh siapa yang menang. Itu disebut harta ghanimah, dan itu halal. Orang-orang yang tertawan, yang kalah pun jadi tawanan. Yang saat jadi tawanan itulah jadi hamba saya. Pokoknya jadi hamba saya itu semacam orang tapi hak milik, kayak barang. Nah, itu tawanan itu Pak. Dia orang tapi hak milik itu. Bukan istri, tapi hak milik. Paham maksudnya ya? Kita kan kalau dibagi-bagi harta ghanimah, yang dibagi harta uang, ya sudah, apa yang dikasih jadi hak milik. Orang pun dibagi, dijual, ya, dibagi dan dijual dan dibebaskan, ya. Lalu Nabi SAW membagi-bagi harta ghanimah. Fa'ata rijalan wa taraka rijalan, lalu Nabi membagikan sebagian dan sebagian lagi tidak dikasih, karena satu tujuan. Fabalaghahu anna alladhi taraka atabu, maka telah sampai kepada Nabi SAW berita bahwa ada salah seorang yang tidak dapat bagian, dia mencela dari belakang. Apa aku tidak dapat ya? Nah, gitu, paham ya? Biasa di mana-mana tuh ada Nabi Musa, ada Fir'aun, ada Nabi Muhammad, ada Abu Lahab. Jadi orang-orang jahat tuh, orang yang pikiran kotor tuh dimanapun ada.
Fahamidallah, lalu Nabi SAW lalu memuji Allah. Alhamdulillah, memulai ceramah, ya, memulai khutbah. Alhamdulillah, thumma athna alai, kemudian memuji Allah. Alhamdulillah hamdan katsiran, memulai khutbah, memulai ceramah selalu diawali dengan alhamdulillah. Thumma qala, kemudian Nabi SAW bersabda, amma ba'du, adapun setelahnya. Fa wallahi, maka demi Allah, inni la a'tiya rajul wa ada'ur rajul, saya membagi orang dan sebagian lagi tidak saya beri. Paham ya? Ada sebagian yang aku kasih, sebagian yang tidak. Nabi klarifikasi biar tidak terlalu lama berburuk sangka sama Nabi, karena buruk sangka sama Nabi kafir. Nah, coba bayangin Pak, Nabi langsung klarifikasi. Dengar kabar di telinga beliau ada yang tidak senang ketika tidak dapat bagian, Nabi langsung klarifikasi. Karena mohon maaf, yang su'dzon sama Nabi, yang buruk sangka sama Nabi, hukumnya kafir. Tak main-main, hati-hati punya keraguan sama Nabi. Misal, Nabi itu masa ya nikah sama Aisyah umur 9 tahun. Wah, hati-hati Pak. Mulai ada keraguan sama Nabi, hukumnya sudah tidak main-main. Walladzi ad'u uhibbu ilayya minalladzi u'ti, dan orang yang tidak saya beri itu lebih saya cintai sebenarnya orang itu daripada orang yang saya beri. Paham ya? Paham Pak? Sebenarnya orang yang tidak saya kasih itu lebih saya cintai daripada yang saya kasih. Pandangan orang kalau banyak dikasih artinya orang ini yang dikasih, belum tentu. Karena Allah pun berinteraksi sama kita begitu Pak. Terkadang ada orang tersayang di sisi Allah, tidak pernah dikasih apa yang diminta. Sebagai tanda Allah itu pengen orang ini selalu menyebut nama setiap malam, khusyuk saat sujud, yang diharap cuma Tuhan. Allah pengennya cuma begitu, biar tidak usah dikabulin. Dia minta apa tidak usah, biar makin mesra. Ini orang ini tidak disayang, dia minta, belum minta lah dari dikasih. Orang yang saya cintai justru aku tidak berikan, dan orang yang kurang aku cintai justru aku berikan. Walakin wa'ti aqwaman lima ra'a fi qulubihim minal jaz'i wal hala', akan tetapi saya memberikan sekelompok kaum karena di dalam hati mereka ada keluhan dan kesedihan. Ada orang-orang yang hatinya masih lemah imannya, sahabat-sahabat yang baru masuk Islam walaupun kaya dikasihkan senang. Makanya sampai ada kelompok asnaf zakat, itu ada kelompok mu'allaf. Apa itu mu'allaf? Orang yang hatinya lemah, dikasih biar kuat walaupun dia kaya. Nah, tapi mu'allafnya sudah 10 tahun, jangan dibilang lagi mu'allaf. Mau 10 tahun mu'allaf, padek pula ceramah dari orang Islam yang biasa. Kan kadang gitu mu'allaf kalau sudah 10 tahun loh padek ceramah dia. Ya, kayak gitu. Kadang kita ketemu sama orang mu'allaf gitu, malah padek ceramah. Malah kecemburuan kepada agama ini malah lebih kuat daripada kita yang dari dulu sedari lahir sudah Islam. Wa akilak wa man ila ma ja'alallahu fi qulubihim minal ghina wal khair, dan saya menyerahkan terhadap orang-orang yang tidak saya beri. Kenapa? Karena di dalam hati mereka ada kekayaan dan kebaikan. Ada sebagian tidak saya kasih karena saya melihat mereka punya keteguhan iman. Pernah suatu ketika juga terjadi, Nabi sedang membagi harta ghanimah, sahabat senior tidak ada yang dikasih, Abu Bakar, Umar tidak dikasih. Malah yang baru-baru masuk Islam, yang dulunya menjadi musuh Islam malah dikasih. Abu Sufyan dulunya musuh Islam, masuk Islam malah dikasih banyak. Ada orang yang punya hatinya kotor. Apa katanya? Ya Rasulullah, i'dil fa innaka lam ta'dil. Berlakulah adil wahai Rasul, karena engkau tidak berlaku adil. Sama Nabi ngomong begitu. Ngomong apa? Ya Rasul, berlaku adil lah, karena engkau tidak berlaku adil. Loh, ngomong sama Nabi ngomong kayak gitu Pak. Akhirnya Sayyidina Umar sudah nak nyiapin pedang nih. Ya Rasul, aku penggal kepalanya Rasul. Kata Rasul, jangan, biarin, karena dari keturunan ini yang nanti keluar bersama Dajjal. Ya, yang dengan keturunan dari orang-orang ini nanti akan keluar bersama Dajjal. Sehingga siapa orang yang tidak punya adab sama Nabi? Sekarang siapa contohnya orang-orang yang tidak punya adab sama Nabi? Yang mengatakan orang tua Nabi di neraka. Ya, orang tua Nabi diyakini sebagai orang ahli neraka.
Loh itu loh, permasalahan itu bukan permasalahan apa, serius. Dia cerita-cerita sama orang-orang yang ahlu sunnah nih, pendapatmu bagaimana tentang orang tua Nabi? Loh itu kok dipermasalahkan. Kemarin sekitar 2 minggu yang lalu ada orang datang ke pondok, dia cerita ada orang ya pemahamannya sebelah, pemahaman kampung sebelah, ya masih muslim tapi mungkin maksudnya tahu kan, pemahaman kampung sebelah. Dia mengatakan begini, bagaimana pendapat tentang orang tua Nabi? Loh itu loh kok dipermasalahkan, Pak. Loh pendapat saya orang Nabi Muhammad, orang tua Nabi Muhammad. Nah kebetulan dia ikut ngaji, Pak. Jadi bisa jawab. Apa katanya? Orang tua Nabi Muhammad dia selamat masuk surga. Ya, orang tua Nabi Muhammad selamat masuk surga. Lalu katanya apa? Loh enggak. Ada hadisnya orang tua Nabi Muhammad itu masuk ke dalam neraka. Saat ketika Nabi SAW mengatakan kepada seseorang laki-laki tentang orang tuanya, ada sahabat nanya, orang tua saya di mana ya Rasul? Lalu Rasul menjawab, abi wa abuka finnar. Kalau terjemah kita kan bapakku dan bapakmu di neraka. Terjemah lughawi, terjemah secara bahasanya ayahku dan ayahmu di neraka. Cuman kan dalam bahasa Arab abun itu bisa disebutkan sebagai orang tua, ayah, atau bisa juga disebut sebagai paman dalam bahasa Arab. Makanya Lahab itu disebut dengan Abu Lahab, Abu Jahal, itu paman Nabi semua itu. Jadi kata Nabi, abi wa abuka finnar, abiku dan abunmu dalam neraka. Ini jadi dasar orang-orang Salafi Wahabi mengatakan ayah orang tua Nabi di dalam neraka. Itu kan hadis. Kalau ngomong secara kekuatan hadis, hadisnya hadis ahad, bukan hadis yang kuat nian. Loh, keyakinan kita bagaimana, Pak Ustadz? Misalnya ada yang nanya di sini. Lalu keyakinan kita bagaimana tentang orang tua Nabi SAW? Orang tua Nabi Muhammad SAW itu masuk dalam radar ahli fatrah. Apa itu ahli fatrah? Orang yang berada di zaman kekosongan kenabian, tidak ada nabi. Loh, orang tidak ada yang ngingetin, kok bisa disebut salah? Salah itu kan saat ketika sudah diingetin dia melanggar baru dikatakan salah, betul lah. Loh ini loh tidak ada yang ngasih tahu, nabi diutusnya tidak ada. Kok tiba-tiba yang tidak diutus ke satu kaum nabi tiba-tiba ini matinya masuk neraka? Ya Allah disebut tidak adil, sedangkan Allah punya sifat adil. Dalam Al-Quran dikatakan apa? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan mungkin mengadab satu kaum sampai mengutus utusan. Kami utus utusan, kasih tahu kebenaran, yang menerima kebenaran menolak karena kesombongan, baru orang ini diazab dalam neraka. Tapi masalah itu cobalah tanya ke orang-orang kampung sebelah. Itu masalah serius. Jadi masalah pokok. Ditanya ke kita, apa pendapatmu tentang ibu, ayah, dan ibunda Nabi SAW? Itu ya ditanya. Ya terlepas dimanapun ayah itu, apa kita cerita-cerita begitu, Pak? Nyakitin hati Nabi Muhammad itu. Loh kita ada kemarin orang jamaah mu'alaf, bukan dianya mu'alaf tapi ayah ibunya masih kafir dan matinya kafir. Itu pun nanya begini, Ustaz, bagaimana hukumnya saya ingin mendoakan orang tua saya? Coba bayangin, sebetapa seorang muslim kalau punya ayah ibu kafir, hatinya menginginkan kebaikan untuk orang tuanya. Sedih kalau dengar orang tuanya itu di neraka, walaupun tahu secara hukum dia dalam neraka, ya karena kekafirannya itu. Tapi tidak mungkin hal itu diungkit-ungkit. Oh bapakmu di neraka, mak kau tuh di neraka, kafir atau tidak? Coba bagaimana pedihnya hati orang yang begitu. Loh ini Nabi, Pak. Nabi yang setiap amalan umatnya diperlihatkan. Dengan kita cerita, apa pendapatmu tentang ayah ibu Nabi di neraka katanya kan. Lu Nabi dengar itu, Nabi tahu itu, tidak bikin sedih hati Nabi Muhammad. Itu tidak beradab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam hadis ini guru kami mengatakan yang termasuk yang nanti keluar bersama Dajjal adalah kelompok mereka.
Kelompok yang tidak punya adab sama Nabi. Bukan hanya tidak adab sama Nabi, tidak punya adab juga sama muslimin. Semua umat muslim mereka tidak punya adab. Bagaimana mereka tandanya tidak punya adab? Ya suudzon. Orang ziarah kubur katanya meminta-minta sama kubur. Orang ziarah kubur itu ngingat mati. Orang ziarah kubur mendoakan. Katanya minta-minta. Dihukumilah orang ziarah kubur itu syirik. Suudzon tidak namanya itu? Buruk sangka, Pak. Ya, buruk sangka. Ruqyah itu, kalau ruqyah syar'i itu harus suaranya keras. Kalau pelan-pelan katanya itu bisa jadi nanti baca sihir atau baca mantra. Pertanyaan, tahu dari mana orang baca pelan artinya baca mantra? Bisa jadi baca Fatihah. Berapa banyak kiai-kiai mendoakan apa? Tidak dengar. Apakah itu artinya syirik? Nah, berarti kan banyak sekali hukum yang mereka putuskan berasal dari prasangka buruk. Kepada siapa? Umat muslim. Jadi sama nabinya tidak beradab, sama umat muslim tidak beradab. Itu tandanya tadi, datuk kakeknya tadi. Sama nabi dia ngomong kau tidak adil ya Rasul. Nak dibunuh sama nabi, jangan biarin. Dari keturunan inilah nanti yang keluar bersama Dajjal, yang nanti di akhir zaman orang yang tidak punya adab sama nabi dan tidak punya adab sama umat nabi. Sehingga pernah dikatakan nanti orang-orang yang keluar bersama Dajjal, nolong Dajjal itu ya orang-orang itu di akhir zaman nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Wa akila aqwaman ila ma ja'alallahu fi qulubihim minal ghina wal khairi minhum Amru ibn Taghlab. Qala Amru ibn Taghlab, fa wallahi ma uhibbu anna li bi kalimatin Rasulillahi hamrun na'am. Rawahul Bukhari. Al-hala wa asyaddul jaza wa khalilud dajr. Wa an Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Paham maksudnya ya? Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Bukan berarti tangan di bawah itu artinya rendah dan hina, tapi lebih baik lagi tangan di atas. Wabada biman ta'ul, dan mulailah dengan orang yang engkau openi. Gini, kalau kita bercerita tentang sedekah, maka sedekah yang paling afdal siapa? Sedekah ke orang yang engkau punya kewajiban untuk menafkahi. Nah, masalahnya satu, orang kalau sudah berumah tangga, kalau dia ngasih nafkah ke anak istri, seolah-olah dia belum sedekah. Paham Pak? Perasaan tidak sedekah. Kalau sudah masuk kota infak masjid baru merasa sedekah. Sudah ngasih fakir miskin, anak yatim baru merasa sedekah, padahal setiap hari dia bersedekah. Tapi perasaannya kayak tidak ngasih, kayak tidak sedekah. Padahal itu sedekah terbaik. Kenapa? Sedekah wajib kan, ngasih nafkah, ngasih makan. Itu tidak yang dirasakan bapak-bapak yang sudah berumah tangga nih. Ya, kalau ngasih uang belanja tuh ya rasanya biasa gitu ya, biasa. Tapi kalau sudah ngasih ke fakir miskin, ada orang sakit, ada orang susah, ada orang, baru merasa sudah melakukan satu sedekah. Sudah ada kotak infak berjalan, dikasih baru sedekah. Ya, padahal tidak setiap hari dia harus bersedekah wajib. Wabda biman ta'ul, mulai dari orang yang engkau openi. Kata orang Jawa tuh ngopeni. Kalau bahasa kitanya apa? Orang yang kita apa? Yang kita rawat, yang ada beban kewajiban kita menafkahi. Mulai dari situ. Yang pertama kali dan paling utama siapa? Kita. Mulai dari diri kita dulu. Ini ada orang nih lapar nak mati, nengok tetangga sebelah juga lapar juga. Mana yang harus dahulu? Kita dulu Pak, jangan kasih orang. Loh, kita nak mati. Sampai ulama mengatakan haram kita ngasih ke orang itu, sedangkan posisi kita darurat mau mati.
Kalau kenyang, kita kenyang, orang itu lapar baru kasih. Paham? Makanya kalau orang naik pesawat, ya ketika di pesawat kan selalu pramugari itu ngasih tahu sebelum terbang itu apa caranya kalau nanti terjadi ini begini. Mulai dulu kita dulu, baru nanti baru tengokin anaknya, misalnya dia sama anak atau sama orang tuanya atau sama orang yang tua, gitu dah. Kita dulu pakai, baru bisa bantu orang kan itu. Logikanya begitu. Mulai dulu dari kita, baru orang sekitar kita. Wa bada' biman ta'ul, mulailah dari orang yang engkau urus, ya. Wa khairus sadaqati ma kana an dhahri ghina, dan sebaik-baik sedekah adalah sedekah dari orang yang cukup. Ini hati-hati maksudnya. Kalau dalam terjemahnya sebaik-baik sedekah yaitu sedekah dari orang kaya. Artinya kalau ada orang yang tidak kaya, dia tidak mau sedekah. Hati-hati, jangan salah, saya tidak maksud begitu. Kalau nengok dari terjemah hadisnya begitu, sebaik-baik sedekah itu sedekah dari orang kaya. Kita baca di sini ya. Wal mukhtar anna ma'nal hadis, dan yang terpilih dari makna hadis apa? Afdaluha, yang paling afdal, ma waqa'a ba'dal qiyam bi huquqin nafsi wal 'iyali bihaitsu la yasirul mutasaddiqu muhtajan ba'da sadaqatihi ila ahad. Yang paling afdal sedekah itu apa? Setelah kita menunaikan hajat diri dan hajat keluarga dengan sekira-kira setelah dia sedekah, dia tidak butuh sama orang lagi. Maksudnya apa? Kita lagi lapar, kita punya makanan satu, kasih ke orang, sudah sedekah, kita masih butuh lagi dengan sedekah. Ini yang dimaksud hadis ini. Yang dimaksud kaya, setelah kita sedekah memberi apa yang kita beri, kita pun masih cukup, masih selesai dengan hajat kewajiban. Paham maksudnya, Pak? Jadi jangan menerjemahkan secara zahir. Kalau terjemah secara zahir nanti kita tidak mau sedekah kecuali nunggu kaya. Padahal maksud hadisnya bukan itu. Kaya di sini maksudnya apa? Setelah kita bersedekah, kita tidak merasa butuh lagi dengan apa yang kita berikan. Makanya sedekah keseluruhan harta tuh Nabi sebenarnya ngelarang. Lagi semangat ngaji bab tentang sedekah, keutamaannya besar, akhirnya semua hartanya disedekahkan. Oke, hari ini sedekah, habis hartanya, tidak punya apapun, besoknya nyesel, ngapo aku sedekah semua, ya Allah. Gitu tidak, Pak? Nyesel aku sedekah, akhirnya pahalanya habis. Lo ibadah nyesel, gara-gara apa? Dia tidak memikirkan tentang dirinya dan tentang keluarganya. Jadi yang dimaksud dari kaya apa? Husulu ma yadfa'u bihil hajat ad-daruriyat ka'aklin inda ju'in musyawwasin la sabra alaihi. Sekiranya seseorang itu telah menunaikan hajat dirinya, perutnya ya sudah kenyang, sekiranya dia akan memberikan ke orang lain, dia pun sudah duluan kenyang. Gitu ya. Fal hajatu ila ma yadfa'u bihi adza an nafsihi la yajuzul itharu bihi. Ini yang tadi kita sudah sampaikan. Adapun seseorang yang butuh kepada memenuhi hajat diri, kita ini lapar nih, sehingga kita punya uang cuma 10.000, kita belikan nasi, kita makan, cuman itulah yang kita punya. Maka sedekah 10.000 kepada diri itu hukumnya wajib, dan mensedekahkan 10.000 ke orang lain hukumnya haram, di kondisi saat ketika kita sudah sekarat perutnya. Paham maksudnya, Pak? Ini kita cuma punya 10.000, lapar nih. Wah, mungkin kalau tidak makan ini teler, tidak sanggup sampai rumah. Ada orang minta-minta, tolong, minta. Oh, ini sedekah nih, ini hamba Allah nih, harus saya kasih. Kasih, dianya tidak sampai rumah, mati duluan, Pak. Hukumnya apa? Memberinya hukumnya haram. Dalam kaidah disebutkan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan engkau campakkan dirimu dalam kebinasaan. Tahu ini, meyakini bahwa ini akan membawa mudarat terhadap diri, jangan lakukan. Jatuhnya sama kayak bunuh diri. Li'annal ithar bihi yuaddi ila halakin nafsi wal idrari biha, karena sesungguhnya mendahulukan orang lain itu akan bisa membawa kepada kebinasaan dan membahayakan.
Memang dalam segala perkara mendahulukan orang lain itu bagus, tapi saat ketika kita pun sudah tercukupi. Kalau dalam hal ibadah mendahulukan orang lain boleh enggak? Enggak boleh, makruh. Sholat soft pertama paling afdal, tapi orang duluan, ayolah maju, ayo maju. Aku belakang, Bang. Dikiranya dahulukan orang lain untuk di depan dia dapat pahala, enggak, malah makruh, Pak. Kalau ada orang mau nyuruh ke depan, oh iya saya ke depan, siap. Ngapa? Lebih aula. Dikasih yang terbaik, ngapa pula enggak mau? Paham ya? Ada dua laki-laki senang sama satu orang wanita. Ini dua laki-laki ini sahabatnya. Demi kau nikahlah dulu kau. Tidak apa-apa lah, aku tidak usah kau pikir lah. Niatnya mendahulukan orang lain, salah. Kalau bisa aku duluan. Kau kaget lah ya. Ada bisa aku duluan. Nah, gitu. Karena dalam hal ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini masih kisah cerita tentang makna qanaah ya, Pak ya. Jadi ada satu kisah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam suatu hari beliau dengan hawari, dengan pengikutnya, beliau punya dua dirham. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam menyuruh kepada hawarinya, tolong belikan roti. Tolong belikan roti. Akhirnya hawarinya membeli roti, dapat 3 potong roti. Lalu setelah pulang dengan membawa 3 potong roti, Nabi Isa alaihissalam sedang ibadah. Saat ketika Nabi Isa sedang ibadah, orang tuh datang dengan bawa 3 roti, nampak gitu loh. Kalau istilahnya gini kita sholat, ada orang lewat di samping bawa 3 potong, ketak, nampak gitu. Istilahnya nampak. Yakin Nabi Isa kalau itu 3 potong roti, yakin. Selesai ibadah, Nabi Isa alaihissalam melihat orang itu kok tinggal menyisakan 2, ternyata satunya diam-diam dimakan. Ngapa lamunnya Nabi Isa ibadah? Lah kelaparan, dimakan satu. Akhirnya apa yang dilakukan Nabi Isa alaihissalam? Lalu Nabi Isa alaihissalam menanya, mana 1 potong roti lagi? Enggak ya Nabi Isa, cuma ada 2 ini Nabi Isa. Bohong sama Nabi Isa. Ini karena tamak ini, Pak. Ya, karena penyakit apa? Penyakit tamak. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Isa ngajak sini. Oh, itu ada rusa. Ada rusa, ada induk rusa dan dua anak rusa. Diambilnya 1 anak rusa ini, diambil sama Nabi Isa, lalu dimasak, lalu dipotong, dimasak lalu dimakan sama Nabi Isa. Akhirnya tulang belulang rusa ini dikumpulkan sama Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam mengatakan, berdirilah dengan izin Allah, hidup lagi seperti sedia kala. Yang tadi sudah dimasak, dimakan, dihidupkanlah sama Nabi Isa dengan izin Allah, hidup lagi kayak sedia kala. Terkejutnya, subhanallah. Lalu Nabi Isa mengatakan, dengan kebenaran Allah atas mukjizat yang kau lihat barusan, ayo sebutkan siapa yang makan. Bukan aku, Nabi Isa. Masih juga udah ngaku, Pak. Nabi Isa bisa ngidupin ini, masa cuman tidak tahu siapa yang makan roti. Nabi Isa tuh cuman pengen keluar dari mulut orang yang bersangkutan, saya yang makan, cuman itu be. Tapi karena rasa tamak, tidak mau dia cerita, tidak mau dia ngasih tahu. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam ngajak lagi, sudah ya ikut saya, ikut ke satu tempat yang luas, yang lapang, yang tidak ada satupun orang. Akhirnya Nabi Isa ngambil tanah, 3 gumpalan tanah. Lalu Nabi Isa alaihissalam mengatakan, jadilah emas. Maka 3 gumpalan itu jadi emas. Nabi Isa ngomong, ini 3 gumpalan emas ini, 1 untuk saya, 1 untuk kamu, 1-nya untuk yang makan roti. Apa? 1-nya untuk apa? Wah, matanya berbinar-binar, nengok emas itu, Pak. Saya ya, wahai Nabi, saya makan roti. Akhirnya 3-tiganya dikasih, Pak. 3 itu dikasih semua ke Nabi Isa alaihissalam. Tapi setelahnya Nabi Isa pergi. Nabi Isa pergi, itu semuanya diambil sama laki-laki tersebut. Berjalan senang dengan kekayaan emas yang dia punya ini. Wah, orang tamak. Senang banget. Berjalan ketemu dengan 2 orang perampok.
Dua orang perampok datang. Perampok tuh ngomong gini, kita rampas, kita bunuh orang itu. Kita rampas dan kita bunuh. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika datang dan mau membunuh, orang ini terasa bahwa ini adalah perampok. Apa katanya? Kata hawarinya Nabi Isa yang sebelum tadi. Apa kata? Kamu mau membunuh saya daripada bunuh saya. Ini kan 3, pas ini bagi satu-satu. Untuk saya 1, untuk kamu 1, untuk kamu 1. Jadi pas. Ya, dia mikir daripada saya terbunuh, lebih baik bagi 3, kita dapat kekayaan sama-sama. Akhirnya 3 orang ini, 2 orang perampok, satunya tadi pengikut Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya 3 orang ini sekongkol begini. Ya sudah, salah satu dari kita, ayo kita membeli roti ke pasar. Akhirnya dari salah satu dari yang 3 ini diutuslah untuk membeli roti. Pergilah beli roti. Ketika sudah beli roti, pikiran setan datang. Daripada saya cuma dapat 1 bagian, saya nak racuni makanan ini sehingga mereka mati, saya dapat semua. Ini orang tamak berkumpul bersama, Pak. Enak, orang tamak berkumpul bersama ya begini. Makanya orang tuh kalau sama-sama tamak, walaupun nampaknya berkawan tapi bermusuhan, Pak. Loh, serius. Orang tuh kalau tamak, sama-sama tamak, walaupun nampaknya akrab, bermusuhan dari dalam, lihatlah. Tapi insya Allah lah orang di majelis sama-sama kawan, di hatinya saling kasih sayang, saling mendoakan, senang kebaikan satu sama lain. Akhirnya apa yang terjadi dari 3 orang ini? Yang 3 orang ini, yang satunya yang beli roti punya niat, akhirnya 3 makanan roti yang dibeli itu dikasih racun semua. 2 orang ini sekongkol, nanti kalau kawan itu balik kita bunuh ya, nanti kita bagi 2, lumayan lebih banyak jatah kita. Oke, setuju. Apa yang terjadi? Sudah bawa roti, 2 orang yang sudah niat membunuh dibunuh, 1 orang yang bawa roti. Lalu yang 2 orang tadi merasa lapar habis membunuh, ini ada roti, dimakan rotinya. Akhirnya mati bareng-bareng, Pak. Yang satunya mati karena dibunuh, yang 2 mati karena apa? Karena keracunan. Akhirnya Nabi Isa diberikan ilham sama Allah untuk berjalan ke arah orang itu. Sampai ke arah itu dilihatnya 3 orang mati dengan 3 gumpalan emas yang ada di situ. Orang mati dengan ketamaannya. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam mengatakan begini, inilah akibat dari orang yang tamak terhadap dunianya. Dia akan dihinakan dengan dunianya sendiri. Makanya kita itu dilatih, diajari untuk apa? Dunia itu hanya sebatas di tangan. Jangan sampai masuk ke dalam hati kita. Tidak apa-apa kita punya segalanya, tapi jangan sampai itu masuk ke hati. Utamakan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Hadir di majelis ilmu, saat berzikir bagaimana berusaha untuk yang diingat cuma Tuhan. Bagaimana fokus kita hanya bagaimana mencari ridha Allah. Bagaimana tindak tanduk kita mencari ridha Allah, itu yang kita harapkan. Ya. Mudah-mudahan dari kajian kita malam hari ini membawa barokah, membawa satu pengingat dan peringat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin, sehingga kita menjadi hamba Allah, tidak menjadi hamba dunia. Amin amin ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin.